nanya. Bang Epe gimana terkait permintaan Ian Kasela, Bang? Alhamdulillah, kami tadi sudah menyampaikan semua, bercerita tentang kronologis, dan alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Bang Edwin juga khususnya, dan ditemani teman-teman yang lain juga di atas tadi. Alhasil sedikit lega. Jadi kita menyampaikan semua keinginan kita. Selanjutnya tinggal menunggu langkah berikutnya akan diterangkan oleh beliau. Ya, gimana Bang? Ya, tadi kami sudah mendengar langsung cerita dari Ian Kasela, dari Moldi dan dari Seno tentang apa yang mereka alami ketika di Malaysia, di Johor tepatnya ya, pada tanggal 11 Maret, di mana ada peristiwa yang tidak menyenangkan, ya. Mereka mengalami kekerasan berupa intimidasi dari orang-orang di sana, yang sebenarnya merupakan bagian dari penyelenggara kegiatan konser yang mengundang raja pada malam itu. Dan yang raja juga pada hari berikutnya di pagi hari itu sudah secara langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian Johor. Ya, sudah ada juga kabarnya itu yang kami dengar tadi, sudah ada tindakan sempat ada penangkapan terhadap 2 orang pelaku, dan kemudian kabarnya ada jaminan kemudian mereka dilepaskan lagi. Ya tentu kita berharap Raja sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang kemudian diundang di berbagai negara, aset buat Indonesia ini mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan atas profesi. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja agar peristiwa ini dapat diselesaikan antara kedua negara. Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman, ya, buat Raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia. Karena tentu ini peristiwa pertama buat Raja, tapi juga jadi kan tentu Raja punya banyak fans, punya banyak undangan termasuk dari Malaysia yang tidak mungkin mereka tolak, ya. Dan tentu butuh jaminan bahwa kehadiran mereka menghibur masyarakat di Malaysia tidak akan kemudian terdampak buat keamanan mereka. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan supaya persoalan spirit Raja ini dapat diselesaikan. Ya. Ya itu tadi yang kita sudah bercerita banyak, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi, kita sedikit lega karena beliau akan mendorong problem yang terjadi sekarang kepada Ibu Menteri Luar Negeri dan jajaran beliau, sehingga kami merasa sedikit leganya. Itu artinya mudah-mudahan ini memang bisa semacam garansi kami bisa pergi lagi ke Malaysia. Ya nanti kita akan coba diskusi dengan internal kami juga, kita coba lebih meyakinkan jangan sampai event yang ada di Malaysia tepatnya bulan puasa besok ini terkendala akibat kejadian tersebut. Berarti akan tetap ke sana ya? Insya Allah. Ya, tapi apa yang dialami oleh Raja ini sangat membuat mereka terpukul. Jadi ada situasi trauma, ada situasi guncangan traumatik yang itu salah satu cara memulihkannya adalah jaminan penegakan hukum buat pelaku. Jadi kita mendorong supaya perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, kekerasan terhadap Raja ini ada penegakan hukum, para pelaku harus diundang untuk memastikan bahwa peristiwa yang sama tidak terulang. Itu satunya saya ya. Dan juga untuk menjamin bahwa kalau Raja diundang dimanapun, ya, selain di Indonesia, di luar negeri, itu ada keamanan, ya.
Ya, keamanan itu kan seharusnya dijamin oleh negara yang bersangkutan. Ya. Raja sudah buat laporan polisi di sana, dan kita berharap polisian Malaysia bisa memastikan bahwa para pelaku tindak bagaimana hukum yang berlaku di sana. Nanti bakal ada pengawalan lebih ketat apa gimana? Pengawalan. Pengawalan. Ya tentu itu menjadi, kalau di luar negeri ya tentu menjadi kewajiban dari negara bersangkutan untuk memastikan para tamunya mendapatkan keamanan dan tidak sampai kemudian menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh raja dan siapapun. Jadi statement beliau ini juga sama persis yang kami dengar di atas. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya untuk raja aja sebagai warga negara Indonesia, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang berada dimanapun, kita bersama dengan pemerintahan, jajaran pemerintahan akan dilindungi. Jadi ini juga mencerminkan kepada seluruh negara dimanapun bahwa rakyat Indonesia itu dilindungi oleh negaranya. Negara tidak akan tinggal diam kalau rakyatnya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Mas Raja, waktu kejadian itu ada bukti rekaman nggak atau ngambil video seperti apa? Bukti kejadian tidak mungkin ya, mungkin kalau teman-teman semua yang berada kita di sini ataupun yang melihat dan mendengarkan kita ngobrol ini ada di posisi kami, jangankan mau merekam, kita berdiri saja dari tempat duduk yang kita duduk jongkok itu aja, kita mau berdiri aja langsung dibentak. Bagaimana kita mau mengambil video dokumentasi sesuatu hal yang sangat tidak memang ada mungkin. suasana ekstrim yang dialami. Suasana ekstrim yang saya maksud itu adalah bagaimana di panggung raja mendapatkan aplaus ya, pujian dari show mereka yang cukup sukses, tapi kemudian ketika dibawa ke ruangan khusus yang sebenarnya maksudnya untuk katanya foto-foto, tiba-tiba pelaku masuk dan langsung melakukan tindakan kekerasan ya, yang tanpa juga menjelaskan sebabnya apa gitu. Jadi mereka terteror tanpa tahu masalahnya itu apa gitu. Langkah ke depannya LPSK akan seperti apa? Ya, kami akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri ya, untuk memastikan bahwa apa yang dialami raja di Johor itu ada tindakan hukum dan diberikan kepada para pelaku. Tentu kita berharap Kementerian Luar Negeri, kemudian kedutaan kita di Malaysia dan konsul jenderal kita di Johor bisa memastikan, memonitor proses hukum yang berlangsung di sana. Kang Ian, kronologisnya awalnya seperti apa sih? Yang bersangkutan tiba-tiba memaksa untuk memojokkan di sudut kamar, itu sempat dipertanyakan. Langsung semacam diteror langsung, teror yang langsung berhadapan face to face, langsung muka ditunjuk dengan jarak sudah jari udah dekat banget dengan mata kita didorong. Mungkin ya kalau personal kita one by one ya mungkin kita masih bisa berinteraksi, tapi ini dikelilingin dengan belasan bodyguard dengan berbadan besar, dengan postur tubuh yang di luar ini kita. Jadi bagaimana kita bertanya pun nggak boleh. Bukti CCTV ada, Pak? Nggak ada CCTV. Jadi tadi disampaikan oleh Ian ya, tidak ada dialog. Jadi tiba-tiba masuk si pelaku bersama para pengawalnya 15 orang di ruang yang sekitar cuma 2x3 meter itu langsung melakukan tindakan ancaman intimidasi tanpa ada dialog kenapa hal itu dilakukan oleh pelaku. Jadi sampai hari ini grup raja ini juga nggak tahu persisnya penyebab dari pelaku itu marah tuh kenapa tuh, sampai hari ini juga mereka nggak tahu. Tentu itu bisa dijawab dari proses hukum tadi. Dari pihak polisi sana kan udah diperiksa pelakunya. Ada pengakuan apa dari pelakunya sampai melapor? Kita belum dapat informasi masalah itu. Yang kita dapat informasi dari Komjen ini siapa, Pak Sigit bilang dia setelah ditangkap habis itu dilepaskan karena undang-undang berlaku, hukum di sana berlaku. Begitu mereka bisa mampu membayar jaminan, ada yang menjamin keluar, dibebaskan. Jadi masalah yang lainnya kami masih butuh lagi coba tunggu konfirmasi dari sana juga. Berarti artinya hari ini LPSK menerima dan siap mengawal saja. Ya, saya pendampingi raja untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Ya, kami akan mendorong Kementerian Luar Negeri bisa memastikan supaya pihak kita di Malaysia, kedutaan maupun konsul jenderal di sana, ya,
memonitor proses hukum yang berlangsung di kepolisian. Oke. Masih ini kan soal yang kemarin tuh, yang soal dari mereka juga ada tudingan Raja nggak mau show, nggak mau konser segala macam. Mungkin dari sebelum acara itu udah sempat ada peristiwa apa? Nah itu yang kami bingung itu, dari kami tiba di Johor sampai kami perform berakhir nggak ada apapun. Terjadi komunikasi dengan si pelaku pun nggak ada. Bertatap muka itu cuma sekali. Tapi itu konteksnya tidak ada masalah apa-apa. Sampai kami turun panggung dibawa ke ruangan langsung diintimidasi itu. Berarti keterlambatan jadwal manggung atau Nggak ada sama sekali. Saya yakin kan itu nggak ada Pak. Dibilang tidak ada foto session, kita 30 menit melayanin foto. Itu kan kadang nggak ada bukti-buktinya. Itu berarti atas dasar apa bisa menjerat si pelaku? Karena kan nggak ada bukti video dan suara. Saksi. Kan ada saksi. Ini kan saksi. Saksi hidup. Ini kan saksi. Saksi korban. Saksi korbannya bukan hanya Raja, ya. Juga ada yang ada dari orang dari pihak sana juga ada. Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur. Pelapornya bukan hanya Ian, tapi juga ada panitia dari Kuala Lumpur. Dari organisernya melaporkan. Kalau saksi cukup banyak. Masih merasa susah kalau ketemu orang baru gitu, ingin foto apa segala macam, traumatik. Ya kalau orang baru itu, maaf ya, saya tidak bermaksud membeda-bedakan apa namanya Pak, mungkin ras ya, bukan ya. Tapi kalau yang ras seperti si pelaku itu, ya kalau traumatiknya masih ada. Itu kalau misalkan masih ada kemiripan dengan dia tuh ya, ya itu kan wajah-wajah kayak dia pasti. Sudah coba ke psikolog? Tadi sempat dari Pak Edwin juga sempat menawarkan menawarkan itu, tapi kita coba untuk kita lihat dulu Pak ya, kita bersama beliau kita lihat dulu Pak ya, beberapa hari ini kita coba dengan ini, kita terapi kita sendiri aja, kita coba itu dulu. Ya kita coba bawa santai sambil, ya itu tadi kami khususnya kami bertiga ya, Raja Band ini kami semakin intens komunikasi karena kami bertiga langsung yang mengalami. Jadi kami coba saling monitoring, saling sharing apa ininya kayak gitu. Oke. Ian, nanti ketika diundang ke Malaysia lagi, apakah nanti langsung minta salah satu syarat untuk meminta pengamanan dulu? Kayaknya itu secara otomatis ya harus. Mungkin bukan hanya di Malaysia aja, Tapi di semua. Kita harus ada jelas rules dengan keamanan. dengan keamanan. Mungkin kalau bicara ketat sih relatif situasional, kondisional. Jadi selanjutnya gimana Bang? Oke, cukup ya. Makasih ya.